mau 3 bulan ya, tanggal 12 itu. Mm-mm. Nah, selama saya kerja di sini saya udah 4 kali dipukul. 4 kali dipukul, ada buktinya nggak sayang dipukul? Enggak sih, enggak nyampe memar, cuman sama nenek-neneknya itu dipukul. Pertama itu kena kepala, digunding kayak gitu. Terus yang kedua tangan dipukul pakai tongkat, tapi nggak ada bekas memar kayak gitu. Oke. Yang ketiga itu punggung yang dipukul. Cuma saya udah bilang ke agensi, cuman kata agensinya nanti saya bilang ke sales. Udah bilang ke salesnya itu nggak ada respon gitu. Oke, kamu baru 3 bulan di Taiwan sayang. Ya. Pertama kali kerja di luar negeri? Ya, pertama kali. Oke, saya ngomong ya. Kamu ingin bertahan atau pingin pulang? Kalau pulang sih enggak, maksudnya itu pengen ganti majikan. Oke, emangnya kalau ganti majikan ada jaminan majikan yang baru lebih baik lagi? Enggak sih, Miss. Enggak ada. Karena saya rasa orang tua itu memang nggak suka pembantu. Kenapa? Kamu harus ambil hatinya. Iku gugan dipuntong do, iku gregeten. Karena mungkin kamu disuruh kamu nggak paham. Kan bahasamu masih pleot-pleot toh? Iya. Nah, ya jangan bilang kamu dipukul seolah-olah dianiaya. Saya dipukul, enggak. Mereka tuh gregeten, diajak ngomong nggak nyambung. Karena bahasamu yang pleot-pleot. Ya harus sabar dong. Kalau kan belum kena angin finish kontrak, ya memang kayak gitu bawaannya. Jangan karena kamu mendengarkan omongan orang, buat kalian-kalian yang sudah dipukul sama majikan laporan sama saya ya. Saya akan membantu pahlawan kita. Telek. Giliran kamu sudah dikeluarkan dari majikan, cing, tai kucing. Kamu harus semangat. Jangan percaya omongan orang. Kakak-kakakmu, senior-seniormu itu pernah makan telek saat majikan ngiseng diorat-arit posisi masih makan. Ngerti nggak sayang? Kamu masih belum ketemu pasien yang lebih gila lagi. Taiwan itu anginnya enak banget. 10 juta, 9 juta. Tapi di awal-awal memang kayak gitu sayang. Itu awal aja. Kamu hanya butuh jaket yang tebel. Artinya adalah telingamu ditebelin, raimu ditebelin. Kenapa? Gak usah peduli. Semangat selagi kamu tidak didepak keluar, kamu harus bertahan kuat-kuatan. Ngerti? Iya. Jangan sampai kalah dan jangan percaya omongan orang. 3 tahun kamu telepon saya dan bilang, Miss Yuni, hari ini saya bisa menundukkan hati majikan dan saya renew di situ lagi. Ngerti? Ya, ngerti nih. Karena bahasa itu sangat penting, Dok. Jadi orang tua itu bukan marah sama kamu, karena gregetan diajak ngomong kamu nggak nyambung sayang. Dan mereka bayar kamu. Ngerti nggak? Bukan majikanmu yang jahat. Jangan sesekali mengatakan majikan jahat, tapi kuncinya satu, sabar. Katakan pada diri sendiri, saya akan tundukkan majikan dan saya akan finish kontrak. Bangun mimpimu. Saya finish kontrak, saya pingin beli tanah, beli rumah beserta isinya. Woi, Solikin yang pernah menghina saya, Tarno yang pernah mengenyek saya akan jatuh cinta sama saya. Benar apa enggak? Iya, benar. Ingat, tanggamu yang bilang kalau kamu nggak sukses, mereka ketawa sambil jengking. Ngerti? Katakan pada diri sendiri, saya bisa menundukkan majikan, saya pasti sukses, saya pasti sukses. Aura itu akan masuk dalam tubuhmu, majikan ngelihat kamu akan sayang. Nggak usah hitung-hitungan kerja, ngerti nggak sayang? Orang lain bilang, nggak boleh buang sampah loh, pembantu itu nggak boleh loh belanja apa. Udah jalanin aja kayak rumah sendiri. Walaupun mereka tidak menganggap kita sebagai keluarga, anggaplah mereka sebagai keluarga. Ngerti? Ngerti. Kalahkan itu emosimu, egomu, kalahkan. Kamu sekarang tidak suka dengan job ini, anak-anak di PT kalau nunggu kamu di interminate, Dok. Karena job yang kamu keluhkan itu ditunggu anak-anak yang ada di PT 1 tahun, 2 tahun. Ngerti?
Ya Kak Miss. Ayo semangat. Ya, Miss, Iya. mau itu nanya itu emang kalau misalkan kita putus kontrak nih sebelum finish, itu ada dendaan dari agensi. Waduh, kalau masalah Taiwan saya nggak tahu, Dok. Kamu jangan mikirnya terlalu jauh tentang dendaan itu. Kamu harus sukses. Ngerti? Enggak, aku udah 2 kali ganti majikan, Miss. Itu yang pertama itu baru datang ke Taiwan itu 2 hari dibalikin ke agensi. Oke, terus? Karena akunya nggak mau. Nah, balik ke agensi itu uang dari majikan itu katanya dengar ya, maksudnya dari teman katanya itu buat aku. Iya, karena kamu baru keluar 2 hari, Dok. Mungkin buat biaya. Udahlah, jangan terlalu perhitungan. Nanti malah kamu kehilangan yang besar. Bertahan dulu yang di situ. Yang kemarin itu kan biasanya dapat uang. Tapi biarlah. Jangan merasa bahwa dianiaya. Beno wes, ikhlas no, rezekimu lebih oke. Ngerti nggak? Amin. Kamu dapat gantinya lebih banyak, sayang. Udah, jangan hitung-hitungan, jangan percaya omongan temen, Dok. Udah. Yang penting kamu sekarang ditekunin majikan ini. Ngerti? Oke, Miss. Ya? Ya. I love you. Ya, terima kasih ya, Miss. Ya. Anak-anak seperti ini tidak butuh solusi, mereka hanya butuh didengar terus disemangati. Tidak ada yang salah dengan anak-anak seperti ini. Tetapi saat anak-anak seperti ini drop, terus kamu dukung dia untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran yang ada. Oh, anak-anak kayak gini bisa brutal loh. Oh, itu tidak sesuai dengan job. Saya tuntut agenmu. Saya akan membela kamu dengan bendera Pancasila. Kita rakyat Indonesia. Betul, suamiku melebu. Kita bantu. Telek kucing. Tanggepin lah aku rek. Ben ketok koyo pejabat. Pokoknya semangat. Semangat. Ngerti ya? Saya engko ben dikrowitik seolah-olah pegawai anggota DPR, MPR. Jarak. Ini gue Mbak Sofi tuh punya pin ini. Menawa ono sing nyelonting-nyelonting ke konten saya. Kayak pegawai ae dianu ndak apa-apa. Walaupun ndak pegawai emangnya ndak boleh punya ini. Hah? Ini pendekar-pendekare mau metu kabeh kemarin. Apa to banyu nih kok keman tercap ya apa to? Guyu pinggir-pinggir. I love you Miss. Apa I love you? Omong tekan dia aku mau lali pisan. Omong kon ndi ki mah aku tekan lali mau pisan.